rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak semua, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita silakan siapkan untuk baca doa. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya yang ada di depan anak bapak semua, kalau ada sampah yang silakan dibersihkan biar mata bapak mata kita senang lah melihat dan kita nyaman melakukan proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke pelajaran kita. Kemarin kita mempelajari tentang adil. Sekarang ada atau bapak semua kita mempelajari tentang apa sekarang? Tentang peradilan. Tepat. Tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Anak bapak tahu apa itu peradilan? Lembaga yang mengadili. Betul, katanya. Tepuk tangan dia yang peradilan itu diambil dari istilah fikih qada. Diambil dari kata qada yang qada, yang berarti memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Jadi peradilan itu ialah suatu tugas atau lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Di sini ada cita-citanya yang menjadi yang ingin bekerja di peradilan. Tidak. Kenapa tidak? Karena biasanya laki-laki, Pak. Kenapa gitu? Perempuan ada juga kok yang menjadi hakim. Tapi perempuan Tidak bisa berpikir kritis. lebih baik laki-laki, Pak. Ya. Benar, ya, kamu cerdas sekali ya. Yang memang benar laki-laki itu memang nalar kritisnya sangat kuat gitu bapak semua. Namun perempuan boleh juga jadi hakim gitu. Karena teman bapak sendiri dulu kuliah perempuan gitu kan, dia mengambil kuliah jurusan hukum keluarga itu kan di peradilan juga gitu kan. Jadi wanita itu tersebut juga boleh bekerja di peradilan gitu. Sekarang beliau sudah teman bapak itu sudah jadi hakim sekarang. Masya Allah. Oke, lanjut fungsi peradilan. Yang pertama ialah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Fungsi pertama ialah peradilan ini menjaga ketertiban gitu dan ketentraman gitu kan, tidak membuat rusuh gitu kan, membuat nyaman kita gitu kan, dan kita tidak merasa was-was gitu. Cynthia, kamu merhatikan pelajaran Bapak kan? Dari tadi kamu tertawa-tertawa aja apa kan? Fokus dong, jangan mengganggu teman yang lain. Oke, lanjut. Yang kedua ialah mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat ialah melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebelum Bapak lanjutkan, amar ma'ruf dan nahi munkar itu apa? Apa dia ya? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, Pak. Oke, beri hapus lagi itu ya. Yang ini selalu bersemangat sekali dalam pembelajaran ini. Oke. Kasihlah hadiah, Pak. Mau hadiah kamu? Tapi Bapak janjinya akhir semester waktu itu. Kan kalau Bapak bilang kan, bagi yang bagi yang aktif dalam pembelajaran Bapak, selalu Bapak catat namanya. Dan akhir semester akan Bapak kasih reward itu, sebuah hadiah. Tapi hadiahnya rahasia. Ya, Pak. Tunggu ya, Pak. Iya Bapak tunggu. Oke. Kamu bercanda terus ya. Dari tadi Bapak perhatikan nih. Pak, eksekusi. Nanti Bapak suruh berdiri mau sini. Tidak, Pak. Tagak bebek mau. Berdiri bebek mau. Apa? Oke ini. Oke, lanjut. Dari 4 fungsi ini, apakah di peradilan Indonesia sudah terlaksana anak Bapak semua? Tidak. Kenapa tidak? Kalau dari hukum Indonesia ini enggak, Pak. Tapi kalau hukum Islamnya enggak, Pak. Kenapa? Kisos, Pak. Oh ya, kisos ya.
Ya karena kita tidak melakukan kisos itu, kita kan berbagai macam lapisan, berbagai macam agama gitu kan. Karena kita mematuhi undang-undang pada masa ini. Ya, ya kita mau ya ini kita memang ingin melakukan hukum Islam di Indonesia. Cuman ya faktanya kita di sini kan ada 6 agama. Apa saja itu 6 agama itu nama apa semua? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu. Ya benar nama semua. Ya dari 6 itu mana mungkin kita melakukan hukum Islam. Kita kan harus bertoleransi gitu. Jadi apa tuh? Jadi kita mengikuti peraturan yang ada. Sedangkan yang peraturan yang ada ini peradilan tidak tidak melaksanakan yang fungsi peradilan tersebut. Karena faktanya yang Bapak lihat sekarang, orang yang berduit yang mendapatkan fungsi peradilan ini. Kalau orang yang tidak berduit tidak mendapatkan layanan peradilan. Contohnya saja mencuri semangka gitu kan, hukumannya penjara 2 tahun gitu kan. Sedangkan pelaku penganiayaan yang ada anak seorang tukang pajak gitu kan, hukumannya ringan gitu. Dia melakukan Iya, hukum itu memang memandang kasta kalau di Indonesia ini. Kalau saya lihat kan, tumpul ke atas, runcing ke bawah gitu. Gimana solusinya tuh, Kak? Solusinya ya kalau kita harus menemukan pemimpin yang tegas gitu kan. Kalau kita memiliki pemimpin yang tegas, maka pemimpin tersebut harus menggantikannya seseorang tersebut. Siapa seseorang tersebut di peradilan? Yaitu hakim. Apa itu hakim? Orang yang meletakkan hukum. Oke. Cynthia apa? Cynthia dari tadi kamu gimana tadi kata sekarang terpenuh. Apa itu hakim Cynthia? Orang yang memutuskan hukum, suatu hukum. Nah, ini kali ini benar Cynthia ini. Jadi hapus tuh Cynthia. Cynthia. Oke, hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Ada yang tahu syarat menjadi hakim mana apa semua? Adil. Adil. Sayyidah, apa syarat menjadi seorang hakim? Belum Bapak jelaskan. Ya, pemikiran kamu, pemahaman kamu saja syarat menjadi hakim. Islam. Agama Islam, oke. Wah. Benar. Winda, apa syarat menjadi hakim menurut Winda sendiri? Harus adil. Nah, ya sudah. Apa lagi? Sehat, Pak. Nah, sehat, benar. Nah, ganti jawab Cynthia, Winda. Ya, lanjut. Syarat menjadi hakim ialah yang pertama ialah Adil. beragama Islam. Seorang hakim peradilan Islam itu harus beragama Islam, ya tentulah Islam itu kan. Yang kedua, akhir dan balik. Akhir dan balik itu apa, Pak semua? Apa itu? Berapa, Pak? Dan harus berakal. Karena seorang hakim itu tersebut harus memiliki akal dan pikiran dan mempunyai ilmu yang memadai dalam memutuskan suatu perkara di dalam sebuah peradilan. Oke. Yang ketiga ialah merdeka. Apa itu merdeka? Yang di sini maksud merdeka di sini apa? Apa ya, Mbak? Tidak budak. Nah, benar. Ya, merdeka di sini seorang hakim tersebut tidak budak, gitu kan, dia bebas gitu kan melakukan sesuatu karena dia tidak terbelenggu. Karena seorang budak itu kalau sesuatu perbuatannya harus minta izin dulu kepada majikannya. Kalau hakim ini kan bisa dibilang bebas lah kehidupannya gitu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah berlaku adil. Sudah disebutkan oleh si Yayang sama si Cynthia tadi. Yang kelima ialah sehat jasmani dan rohani. Ya, seorang hakim di peradilan tersebut harus sehat jasmani dan rohaninya. Karena memutuskan suatu perkara tersebut karena memutuskan suatu perkara itu harus memiliki kondisi yang fit. Karena kalau kita sakit itu konsentrasi kita terganggu gitu. Misalnya anak bapak sakit kan, bapak suruh buat tugas ada fokus. Tidak, Pak. Karena begitu juga seorang hakim kalau memutuskan suatu perkara di sebuah peradilan harus memiliki kondisi tubuh yang fit. Yang selanjutnya ialah laki-laki. Syarat menjadi hakim ialah laki-laki. Ini
apa tuh dikhususkan laki-laki tersebut kan, bukan berarti perempuan tidak boleh menjadi hakim. Itu kalau perempuan tidak boleh menjadi hakim, maka perkuliahan untuk menjadi seorang hakim itu tidak ada untuk wanita, baik di kampus Islam maupun kampus negeri. Yang seperti Bapak bilang tadi, ada teman Bapak masa sekolah dulu dia kuliah jurusan hukum, dan sekarang beliau menjadi hakim sekarang. Oke, lanjut. Ialah memahami hukum Al-Quran dan hadis. Kenapa seorang hakim tersebut harus memahami hukum Al-Quran dan hadis? Karena hukum-hukum Islam itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu contoh hukum apa tuh yang ada di Al-Quran dan hadis? Tidak. Apa tuh ya? Kisos. Kisos. Kamu kisos ada di sana? Diet, kifarat. Itu sudah ada di Al-Quran. Benar kalian berdua nih. Tepuk tangan untuk berdua nih. Pak Plus. Nama kalian sudah Bapak tandai. Apa maksudnya Bapak sudah ke Bapak tandai kalian untuk mendapatkan reward di akhir semester. Cynthia, perhatikan kalian. Jadi tadi kamu nih. Oke. Sampai mana tadi anak Bapak semua? Anak sampai mana Bapak nih? Sampai perempuan nggak boleh diyakin, Pak. Memahami Enggak, apa aja hukumnya? Iya, benar. Cynthia nih kalau melibut-libut tapi ada juga menyimak juga. Kasih ya Cynthia ya. Lanjut ialah memahami ijma. Yang selanjutnya ialah mampu menguasai ijtihad dan tidak boleh tajwid. Yang selanjutnya ialah mampu berbahasa Arab. Ya, ini penting nih. Poin selanjutnya ialah punya pendengaran yang baik. Seorang hakim harus mempunyai pendengaran yang baik karena seorang antara tersangka, saksi dan korban kan saling berbicara tuh di sebuah peradilan gitu kan. Maka hakim tersebut mempunyai pendengaran, menjadi pendengar yang baik gitu kan, agar tidak keliru nantinya dalam memutuskan suatu perkara gitu kan. Agar perkara tersebut tidak menjadi masalah pula bagi seorang hakim, karena hakim tersebut harus adil. Nanti jika hakim tersebut salah menentukan perkara, menyelesaikan perkara, nanti hakim itu bisa dikatakan tidak adil. Lanjutnya ialah dapat melihat. Hakim tersebut harus mendapat melihat, karena hakim tersebut harus melihat bukti-bukti gitu kan dalam suatu perkara atau masalah di dalam suatu peradilan gitu kan. Misalnya korban memiliki bukti gitu kan, hakim harus mempunyai mata yang sehat untuk melihat bukti yang diberikan oleh korban yang dilakukan sebagai bukti agar bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku atau tersangka. Yang selanjutnya adalah mengenal baca dan tulis. Tentu semua pekerjaan harus mengenal baca tulis. Begitu. Tadi sudah Pak bilang harus mempunyai pendengaran yang baik. Kalau hakim tuli itu Tuli bagus. Haruslah. Tuli bangunan. Ya kan mengukur bangunan itu. Oh iya. Ya, angkat barang. kemana ini kok sampai ke kuli bangunan nih? Kenapa? Karena Bapak bilang tadi semua pekerjaan harus. Ya, memang harus pandai baca gitu. Ya, yang Bapak ini fokusnya ke hakim nih. Kamu ke kuli bangunan kan? Maaf. Biar pikir depannya. Ya, mengenal baca tulis. Ya, seorang hakim tersebut memutuskan perkara itu berdasarkan misalnya Al-Quran, hadis atau undang-undang. Jadi otomatis dia harus mengenal baca dan tulis. Oke, ialah mempunyai ingatan kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Seorang hakim harus mempunyai ingatan atau harus berbicara jelas, karena seorang hakim tersebut harus mengingat permasalahan antara korban, tersangka dan saksi agar bisa memutuskan suatu perkara. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah saksi. Apa itu saksi? Pak semua? Menurut pemahaman Bapak, apa itu saksi? Saksi itu sebuah kayak misalnya ada bermasalah, nah itu nampak di orang itu, misalnya kecelakaan nih Pak. Terus pas kecelakaan ini ada orang sekitar di situ, dia melihat kejadian tersebut gitu Pak. Nah, makanya itu jadi orang yang melihat kejadian tersebut itu yang menjadi saksi gitu Pak. Kurang lebih kayak itu yang bilang ini benar. Ya, jadi Bapak akan berjelas, saksi adalah orang yang diperlukan
pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Saksi di sini adalah sebagai penguat dari bukti-bukti yang ada dalam untuk sebagai bukti kuat untuk seorang hakim memutuskan suatu perkara, karena sebuah bukti tidak cukup kalau tidak ada saksi. Oke, Bapak percepat saja karena waktu. Syarat menjadi saksi ialah bersama dengan hakim. Yang pertama Islam, yang kedua ialah balik dan berakal, yang selanjutnya adalah berakal sehat, yang selanjutnya adalah merdeka, yang selanjutnya adalah adil. Adil memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Yang selanjutnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. 4. Mengendalikan diri dan jujur saat marah. 5. Berakhlak mulia. Sampai di sini ya, ada apa paham semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita telah habis, besok kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Bapak sertai dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kok doa ini hilang, Lek?